Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Sofa Ladawiyah, NIM 12621020108 dengan nomor absen 2, kelas TBIN 4C. Saya akan mempresentasikan deskripsi media pembelajaran bahasa Indonesia yang telah saya susun. Izinkan saya memperkenalkan media yang telah saya buat. Nama media yang saya buat yaitu Video Interaktif CapCut. Media ini digunakan untuk KD 4.6, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindramata, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Untuk kelas 7 semester ganjil. Indikator dari KD ini adalah A. Merencanakan penulisan teks prosedur, B. Menyusun kerangka teks prosedur, C. Menulis teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindramata, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media ini yaitu aplikasi CapCut dengan bahan-bahan sebagai berikut: gambar, video pendukung, dan rekaman suara. Cara membuat media. Yang pertama, download aplikasi CapCut terlebih dahulu di Play Store jika belum memiliki aplikasi. Yang kedua, sesudah di-download, masuk ke aplikasi. Yang ketiga, buat proyek baru. Yang keempat, tambahkan foto, bisa didapat di Pinterest untuk background. Yang kelima, tambah teks untuk judul. Yang keenam, pilih font yang akan digunakan di bagian gaya. Sebelumnya, tekan dulu kotak persegi panjang berwarna oranye. Yang ketujuh, untuk menambahkan gambar, tekan overlay, kemudian tambah overlay. Yang kedelapan, sesuaikan durasi gambar, bisa dikreasikan sendiri. Kesembilan, tambahkan teks untuk penjelas gambar, opsional. Yang kesepuluh, ulangi penambahan overlay sesuai kebutuhan. 11. Tambahkan video untuk langkah-langkah pembuatan batik tulis, video dari YouTube. 12. Masukkan rekaman penjelasan, opsional. Yang ke-13, atur durasi sesuai keinginan. 14. Bisa ditambahkan background agar video semakin menarik. 15. Atur ukuran piksel video, bisa 360 atau 480 atau 720 atau 1080. 16. Kemudian lakukan proses penyimpanan dalam perangkat. Ke-17, video sudah jadi dan dapat digunakan. Memotong kain sesuai ukuran yang diperlukan, memilih pola yang ingin dibatik, serta menggambar pola tersebut di atas kain. Mencairkan lilin malam yang akan digunakan untuk membatik. Meletakkan koran agar tetesan malam yang jatuh tidak langsung mengenai kaki. Memasangkan kain pada spangkring. Selanjutnya proses membatik, yaitu meletakkan lilin pada kain sesuai dengan pola. Masuk ke proses mewarna, yaitu memberikan warna pada kain yang sudah dibatik. Kain dimasukkan ke dalam larutan HCl. Larutan HCl berguna untuk mereaksikan warna. Kain dimasukkan ke dalam water glass yang berguna untuk mengunci warna. Kemudian kain dicuci di air biasa.
Proses berikutnya adalah ngelorot atau menghilangkan lilin secara keseluruhan. Proses ini dilakukan di dalam air yang mendidih. Yang terakhir, kain dicuci kembali di dalam air yang bersih. Cara menggunakan media. Media video interaktif menggunakan CapCut mudah untuk digunakan. Sebelum itu, haruslah mengetahui fungsi-fungsi fitur yang ada pada aplikasi CapCut. A. Edit. Fitur ini bisa dipakai untuk meresize video. Caranya cukup gerakan dua jari tangan untuk mengatur ukuran video. Di dalamnya juga akan ditemukan fitur split, animation, dan remove background. B. Audio. Untuk menambahkan audio ke dalam video, ada beberapa opsi yang bisa dipilih, yakni Sounds, berisi lagu-lagu populer, Effects, berisi video suara seperti tepuk tangan, suara tawa, dan lain-lain, Extracted, untuk mengimpor lagu dari HP, dan Voice Cover untuk merekam suara sendiri. C. Text, untuk menambahkan teks dalam berbagai jenis font, warna, background, dan lain-lain. Ada juga fitur text template untuk membuat teks dengan animasi cantik. D. Stiker, untuk menambah kreasi sesuai kreativitas. Ada banyak sekali pilihan stiker yang dapat digunakan. E. Overlay, untuk menambah lapisan gambar atau video. F. Effect, di dalam fitur ini ada dua opsi, yakni Video Effects dan Body Effects. Video Effects menyajikan berbagai filter video populer, sedangkan Body Effects berisi efek AR yang hanya berlaku untuk foto atau video manusia. G. Filter, untuk menampilkan berbagai filter yang bisa digunakan. H. Format, untuk menyesuaikan ukuran editan. Terdapat beberapa pilihan ukuran seperti 9:16, 16:9, 1:1, 4:3, 2:1, 3:4, dan seterusnya. I. Adjust, untuk mengatur kecerahan, kontras, saturasi warna, exposure, sampai highlight video secara manual. Kemudian, setelah video jadi, bisa langsung disimpan dalam perangkat. Video dapat ditayangkan melalui LCD proyektor maupun laptop saat pembelajaran berlangsung. Langkah-langkah pembelajaran dalam menggunakan media. Langkah pertama, guru membacakan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kedua, peserta didik menerima informasi tentang hal-hal yang akan dipelajari, metode dan media, langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Langkah ketiga, guru menerangkan materi tentang teks prosedur. Langkah keempat, guru menayangkan video interaktif teks prosedur tentang pembuatan batik tulis. Langkah kelima, guru dan peserta didik bertanya jawab mengenai materi. Langkah keenam, guru memberi penugasan untuk membuat teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan media yang digunakan. Kelebihan dari media video interaktif CapCut sebagai berikut. A. Video dapat memberikan pesan yang dapat diterima lebih merata oleh peserta didik. B. Video sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. C. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, lebih realistis dan dapat diulang atau dihentikan sesuai kebutuhan. D. Menarik peserta didik untuk lebih menyimak materi yang diberikan. E. Memberikan kesan yang mendalam, yang dapat memengaruhi sikap peserta didik. Kekurangan dari media video interaktif CapCut yaitu sebagai berikut. A. Pengadaan media video memerlukan waktu yang lumayan banyak. B. Pada saat pemutaran video, gambar dan suara akan berjalan terus. C. Tidak semua peserta didik mampu mengikuti informasi yang disampaikan melalui video. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang deskripsi media yang telah saya susun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih kepada teman-teman dan kepada dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Rahmawati Mulyaning Tias MPD, yang telah menyimak presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.